Ini Persija nih. Persija. Iya. Kok Persija? Emang siapa? Persib. Lu Persija kan. Kita lagi ngomongin yang di puncak kan. Rival terdekatnya, Jakarta itu ada di bawahnya. Itu kalau menurut gua. Tapi kan belum, Pak. Iya makanya, jadi sementara. Dan dari sisi bercandaan juga kan kayaknya pas banget gitu. Persib Bandung lagi di puncak itu bawahnya Jakarta kan. Iya. Pelatih papan atas tuh udah profesional semua, udah istilah katanya udah pro semua tuh. Dia nggak mau tuh ngerubah. Berarti yang kalau nggak di papan atas nggak pro, amatir dong. WB Waktu Indonesia bagian bola. Yo. Biasa. Maaf ya, ini episode kali ini kita puasa dulu ya. Iya bang. Puasa dulu. Betul. Kosong meja nih ya. Hah? Belum maghrib kosong. juga, belum Iya, maghrib. iya, biar katanya kosong kan belum ada yang mau ngontrak nih. Bakar aku dulu lah, sian lambung. Iya bang, bener bang. Gue ngeri kosong kayak gini ngeri diisi ini kan toko mixu ya. Iya, udah banyak. Udah banyak. Kayak gitu kan di apa TikTok ya? Rame ya. Boleh nih kantornya jadi kantor mixu kali ya. Ya enggak ya, sebetulnya kan mau sponsor. Ini remote. Kalau remote TV gua lo bawa. Iya bang. Ini bernyalain ini. Enggak, ini kan nggak pakai TV, nggak pakai remote ini mah. Iya bener. Pakai kagak sih. Hoi. Oh, kagak lah. Iya, yang nggak nyala. Nih kita mau bahas ini Pak. BRI Liga 1. Kalau Liga 2 kan liga-liga. Iya. Ini Liga 1 berjalan nih. Berjalan setengah musim. Setengah musim. Baru setengah musim. Setengah musim berarti kan tinggal beberapa match lagi lah, Yap. setengahnya lagi. 38 ya? Yap. 38 match ya, 38 pertandingan ya. Ini Persija nih. Persija. Iya. Kok Persija? Emang siapa? Persib. Lu Persija kan. Kita lagi ngomongin yang di puncak kan. Persija Persib di puncak. Yang Bang. lagi gathering. Lah iya. Jangan sampai bentrok lagi nih bang. Ya enggak lah. Kalau tapi kalau Udah bentrok statement ada. argumen enggak apa-apa. Iya, Jadi rivalitas kita- harus Betul. rivalitas. Cuman di kita suka kebablasan bang. Ya justru itu kita tuh apa namanya tuh ngobrol, melakukan segala sesuatu yang memang fanatik itu harusnya berdasarkan argumen, jangan sentimen. Iya betul. Iya, kan banyak orang fanatik hingga membutakan yang namanya tali persaudaraan. Tali Iya, persaudaraan bang. Iya, kayak. Jangan berlebihan lah yang penting. Jangan berlebihan. Tapi memang itu harus apa namanya di nggak bisa kita pungkiri namanya fans fanatik kan, jangan kan Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia tapi kita fans sama MU, Liverpool itu bisa Gontok-gontokan juga. menguntungkan. Iya betul. Ya gimana? Lu sebagai fans Bali United. Untuk Kalau Bapak Bali United bukan? bukan. Oh, Bapak apa? Klaten. Oh, Klaten. Oh, rajin kerjanya. Telaten. Oh, Persikal. Klaten. Gimana Pak untuk setengah musim Liga 1 ini? Karena kita baru syutingnya ini per 31 Januari nih. Baru kemarin tuh Persija Iya, top memuncaki of the klasemen, league. Top of the league. Iya, Persija top of the league. Tapi kita wajib tunggu dulu Gitu. pertandingan hari ini Persib Bandung lawan Semarang. Apakah Tapi beda 2 pertandingan ya? beda dua iya nggak pertandingan. Persib Persib punya satu tabungan. Punya Oh iya. dua justru. Dua. Dua justru. Dua kalau yang Dua. lainnya lanjut. Tapi hari ini lagi main berarti tersisa 1. Tuh, ya. Tersisa 1. Jadi kalau dari sudut pandang penggemar atau pendukung Persib Bandung ini mungkin klasmen terindah nih. Karena di bawahnya itu benar-benar sebuah rival yang Rival. Seru-seru. luar biasa nih. Iya memang 1-2. rival bisa menjadi viral. Iya. Nah, berdua tuh emang rival dan viral. Iya. Benar-benar. Kayak gitu. Apalagi dari tahun ke tahun itu selalu namanya emosional, sentimennya selalu ada Pak dari setiap pertandingan. Dan baru-baru ini kan ada yang pemain Persija masuk Ya ke betul. Bule. Ini, ya. Salah satu keunikan juga ya rivalitas Bandung sama Persija ini, tapi rivalitasnya itu nggak menghalangi proses transfer. Yap, Karena itu emang kerap biasanya udah terjadi biasa dari- tuh perpindahan Persija ke Persib ya. Dari Maman Abdurrahman dari Persib ke Persija, Iya. terus sekarang Rezaldi Helanusa Bule ke Bandung, Mark Klok Nah, dari Persija ke Bandung itu sering banget. Tony Sucipto yang bawa Persib juara ke Iya. Persija itu
sebuah romantisme tersendiri di liga Wah, kita. iya karena betul, karena ada namanya Sucipto, jadi selalu wudu. Sorry. Ingat batas Sucipto. Tapi kalau dari Bang Agung sendiri, untuk kita berbicara rivalitas ya, Ya, Persija dan Persib secara emosionalnya Bang Agung ke Persija atau ke Persib? gue ke Persib secara kultural ya, karena gue orang Sunda gitu kan, dan kebanyakan kan daerah-daerah di Sunda itu walaupun bukan Bandung, tapi secara kultur tuh mereka pronya tuh ke Persib karena dari zaman dulunya tuh begitu gitu. Oh iya, tapi emang bisa diakui kayak gitu Pak, karena sepak bola yang ada di daerah Jakarta beda nih, karena kan Jakarta multiple choice Iya, ya, apa? betul. Multikultural. Kayak multikultur. Betul aja Bapak. Multiculture. Bapak mau ujian multiple choice. Iya multiculture nih. Kalau kayak Bandung itu Kang Ridwan Kamil waktu itu kan mendukung Bandung. Ya memang karena waktu itu adalah wali kotanya. Terus waktu itu juga zamannya Persebaya. Yap. Tapi kalau yang anehnya gini Pak, kalau Persija itu bermain, seharusnya kan memang didukung oleh gubernur ya. Ini dari sudut pandang lu orang Jakarta nih. Saya Ukraina Pak. Oh, Ukraina. Siap. Ukraina. Cuman kan baru-baru aja nih saya, maaf ya, saya baru-baru aja di Karena perang aja nih, karena lagi perang kemarin ya. Lagi perang. Enggak, memang nggak pantas aja Pak. Nggak pantas aja sih orang sana. Iya, Ini di Jakarta aja deh. Di Jakarta Persija kalau dihadiri oleh gubernurnya atau Pejabat. birokrat atau pejabat itu langsung digarisbawahi politis. Digarisbawahi politis, kepentingan buat suara, kepentingan buat nanti entah itu RI 1, entah itu apapun itulah. Kenapa kira-kira menurut lu selaku melihat sepak bola Indonesia lebih jauh nih, Pak? Dulu mungkin menurut gua supporter tuh pengetahuannya masih minim lah. Itu masih bisa dikelabui seperti itu karena masa supporter Indonesia itu lumayan banyak banget, grassroots tuh ya, apalagi hiburan masyarakat bawah tuh selain sepak bola Iya, gitu. maksud gue itu kan secara apa ya, belum ke arah spesifik nih Pak. Iya, Maksudnya ketika Persija yang memang ibu kota ini dihadiri, kita Iya. bahas itu dulu lah dikit. Dihadiri oleh birokrat, birokrat, pejabat, kesannya politis. Nah, Iya. sementara ya tim daerah lain ya memang harus seperti itu. Sebenarnya kalau menurut gua semua begitu sebenarnya. Semua daerah tuh ketika pejabatnya berkecimpung lah atau setidaknya nonton klub daerahnya di stadion misalnya itu ya. Itu sebenarnya memang ada sisi positif sisi politiknya. Sebenarnya itu ada sisi politik, hanya saja Jakarta itu memang menang di sebagai ibu kota. Jadi emang sorotannya itu ini banget, kuat banget. Nah, yang gua khawatir nanti, ya ini kan kita nggak tahu ya ibu kota pindah apa nggak, validitasnya seperti apa. Yap. Ke Kalimantan, sepak bola Kalimantan apa? Kaltim, apa sih kalau di Dulu Kalimantan? si Kaltim. Borneo sekarang. Borneo itu FC. Borneo itu takutnya seperti itu juga Pak. Kayak misalnya di Persib, Ridwan Kamil bangun stadion kan atau segala macam kan. Nah ini Persija bangun stadion, waduh rame Pak. Harusnya kan didukung karena buat sepak bola aja kan. Nah ini udah langsung ini Ya itu dia, karena Jakarta ibu kota jadinya yang memang perhatian publik itu lebih besar gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh hal biasa yang di daerah lain itu di Jakarta sepertinya jadi hal yang besar gitu. Iya, makanya gimana? Ada nggak cara biar kegeser nih mindsetnya atau kegeser perspektifnya bahwa jangan dicampur adukan, atau memang sudah mendarah daging atau jadi daging lebih seperti tumor yang memang harus dioperasi? Ya, kalau menurut gua memang udah jadi konsekuensi logis ya. Justru kalau menurut gua kita udah harus dalam tataran si penontonnya sendiri yang harus sudah paham bahwa itu mah udah biasa lah Ya, gitu. gue setuju banget. Itu tuh waktu tuh bakal ngejawab, supporter tuh bakal cerdas sendiri di mana yang harusnya untuk pilihan politik mah ya masing-masing aja. Iya. Sepak bola mah sepak bola. Itu terjadi waktu zaman Boboto. Gue sendiri karena dari Bandung ya. Dulu tuh Boboto sempet isu politiknya kuat banget gara-gara si ketua kelompok besarnya Viking Persib Club membuat sebuah kelompok supporter yang namanya Boboto Jokowi. Itu menurut gua lucu sih. sebesar kelompok supporter dari Bandung bikin kelompok kayak begitu menurut gua lucu. Tapi
gua percaya banget supporter sekarang udah pada cerdas, udah pada pinter. Itu redup sendiri, iya, nggak ada kayak yang gitu milih. redup sendiri, Iya, Pak. itu redup sendiri, malah banyak stigma negatif dari supporter tuh. Karena udah menurut gua udah cerdas lah supporter sekarang mah. Nah, oke, itu dari sisi yang memang berbenturan antara atau kontradiktif antara si sepak bola dengan politik lah ya. Nah, kita bahas untuk ke klasemen nih, Yap. masuk ke pure footballnya Iya, lah. klasemen terindah lah untuk sementara ini. Kenapa ya, kok bagi- kelas terindah? Buat buat siapa? Buat pendukung Persib tentu saja, karena kan rival terdekatnya Heeh. Jakarta itu ada di bawahnya. Itu kalau menurut gua, Tapi kan belum, Pak. iya makanya jadi sementara. Heeh. Dan dari sisi bercandaan juga kan kayaknya pas banget gitu. Persib Bandung lagi di puncak itu bawahnya Jakarta kan. Ya. Jadi TikTok potongan TikTok. ke puncak lewat Bogor. Kemarin Persib mainnya di Bogor. Terus Persija juga menangnya lawan Persikabo kemarin Iya, di Persikabo. Bekasi. Iya, betul. Menuju puncaknya Pas lewat banget. Bogor juga. Oh, Jabodetabek dulu nih. Kalaupun Persib sekarang lawan Semarang menang, kembali lagi Persib ke puncak. Menurut gua itu adalah apresiasi dari tim sendiri ya, karena menurut gua dari progresnya dua tim ini emang bagus banget. ya Ngedatengin Persija, ngedatengin pelatih Eropa, Bandung ngedatengin pelatih Eropa, Persija bawa pemain Eropa sekelas Kemricik, Witan sekarang Witan yang isunya lagi dan udah official Udah oke. statement juga udah datang Baby Shark. Wah. Seorang Baby Shark datang ke Persija Jakarta, entah gue sih cukup optimis Witan nggak turun performanya walaupun main di Indonesia, karena Persija sendiri udah niat sekali untuk menjadi tim besar. Witan nggak mata duitan. Aman ya. Dari stadion, dari Persija punya lagi ngebangun training camp Training camp. di Sawangan. Gua optimis sekali Persib itu bakal jadi tim besar. Gua setuju banget, entah Lah, siapa yang Persija bukannya udah tim besar? Maksudnya besar dari segi apa nih? Kalau secara lebih tim besar, Bang. Lebih besar. Gua setuju banget, entah siapapun yang jadi juaranya, Persija layak untuk jadi kontingen Indonesia ke Piala Asia. Oh iya benar. Cuman balik lagi dari segi liganya, menurut Bang Agung udah oke. Liganya tentu saja belum, pemirsa. Liganya, wow. Liganya kenapa belum? Liganya belum, tapi setidaknya dari sisi klub-klub elitnya sudah pantas menjadi sampel di Indonesia sebagai industri lah. Oke. Sebagai klub industrial ya. Jangan salah, di bawah Persija pun seperti, walaupun Makassar, PSM Makassar dari timnya udah solid, Iya. tapi kekurangan dari stadion. Tapi menurut gua dari segi cara bermainnya udah menarik banget. Bali United dari segi bisnisnya udah bagus banget. Punya stadion yang nggak terlalu besar banget, tapi udah layak banget untuk Iya. dimainin. Tinggal PSSI-nya ini. Ini PSSI-nya Iya. kan belum ya. Belum yang kemarin kita obrolin ya, Betul. maksudnya calon ketuanya. Betul. Tetap Erick Thohir atau Oh, kalau saya tetap Erick Thohir, tapi dia harus mengundurkan diri. oh iya. Persija dengan Persib nggak pernah nggak menarik sih kalau Betul. bahas ini ya. Persija sempat bangun bikin e-sportnya kan, Persija tuh. Persib ada kemungkinan nggak untuk bangun e-sportnya? Kayaknya udah ada malah ya. Udah. Apa tuh? Cuman belum official statement aja. Kalau Persija kan baru kemarin udah kalau Persib belum sih. Nah untuk yang baru gue lihat juga kayak Dewa United. Dewa United yang baru aja transfer Egy ya. Ya dan itu juga Dewa United ada e-sportnya Pak. Ya. Gimana Dewa United. di mata lo mappingnya tentang Dewa United nih? Apalagi kan kedatangan ya. Ya, gua main. setuju banget dengan manajemen tim yang sebaik itu, walaupun caranya menurut gua agak sedikit kurang dengan beli saham klub. Ya itu gimana ya? Namanya juga sepak bola modern. Klub itu bisa dibeli gampang, lisensinya bisa dibeli asal ada uang. Asal manajemennya baik sih menurut gua fine-fine aja sih sepak bola modern tuh. Iya, balik manajemennya kan bisa menyangkut semua lini sih sebenarnya, Iya, kayak entah itu pemain, sepak bolanya, administrasinya, udah gitu keuangannya juga. Iya, bener. Egy Maulana ditarik ke Dewa United. Dewa United menurut Dari gua, beberapa musim ya di luar negeri. Ya. Nah, gimana tuh? Egy Maulana. Gua rasa bukan mengecilkan langkahnya Egy,
menurut gua sedikit agak blunder untuk Tapi datangnya- memang langkahnya kecil sih, Untuk Pak. Tapi karirnya cepat dia lari. maksudnya. untuk karirnya dia. Karena datangnya ke tim yang menurut gua Lagi berusaha lagi survive ya. iya berusaha survive. Kalau hampir degradasi ya? Zonanya lah istilahnya. zonanya lah, Iya. zonanya nggak di Belum papan lah. atas. Mungkin enggak. Iya, gua menyayangkan banget sih. Kenapa nggak milih atau entah Persibaya? Nah, itu Atau nggak maksud gua, lain-lain. apakah dia yang milih atau memang ketertarikan klub? Sementara kan notabene Egy Maulana ini di luar negeri, pasti Ya. kan punya experience yang lebih dari pemain-pemain lokal yang memang di Indonesia tok gitu kan. Iya, di atas rata-rata lah. Nah, pertanyaannya Egy Maulana itu yang tadi lo bilang sangat disayangkan Dewa United, misalnya karena memang ada bukan mediocre lagi, under lah jatuhnya Ya. kan, underrated. Egy Maulana sendiri yang milih atau memang atas dasar ketertarikan klub? Gue rasa kalau Egy Melgiansanya sendiri mah karena udah pemain profesional ya jatuhnya ya. Heeh. Kontrak udah cocok, materinya udah cocok, Nggak, Bapak ngomong enak, ada yang begitu Pak, kedengeran banget. kontrak Lanjut, udah Pak. cocok, soal materinya udah cocok, dia bisa bermain. Mungkin karena Dewa Unitednya butuh di posisinya Egy Melgiansa. Ya, atau biasanya memang pemain walaupun misalkan Egy banyak yang Melgiansa, tertarik Egy nih. Maulana. Tapi mungkin ya Egy Maulana itu mungkin mempertimbangkan jaminan dari pelatih Menit terhadap bermain. posisi dia. Menit ya. bermain, ya benar. Biasanya selain itu kan ada masalah itu. Dia dijamin sebagai pemain inti nggak itu pilihan? Nah, misalnya Egy Maulana butuh menit bermain ya, dan dia punya experience di luar negeri. Ya. Bisa aja Persija, bisa aja Persib atau PSM. PSM. Katakan gitu ya. Bali. Dia butuh menit bermain, kok memilihnya ya istilahnya Dewa United, Pak. Underrated. Apakah pertama, apakah tim yang tadi gue sebutkan papan atas itu tidak tertarik dengan Egy, atau dari Egy Maulana sendiri yang mungkin minder, sementara kan dia dari luar negeri, Nggak Pak. mungkin sih menurut gua Karena nggak yakin, kalau gue ke Persija, kalau gue ke Persib, kalau gue ke PSM, gue nggak dapat menit bermain nih. Kan berarti nggak kompetitif dari dianya. Bener nggak? betul. Iya. Secara logiknya, Pak. Ya, anggaplah banyak klub yang pengen dia ya. Tapi pertimbangan Egy mungkin seperti tadi ya, ada nggak jaminan dia bermain sebagai pemain utama gitu kan? Atau mungkin pertimbangannya adalah bagaimana komposisi tim yang bakal didatengin, apakah Iya. persaingannya Balik terlalu lagi. ketat mungkin buat dia gitu. Nah, itu dia, Pak, maksud gue ya. Iya. Maksud gue coba dari lu pada nih yang lebih tua lah dari saya. Weh. Nggak, maksudnya lebih paham. Egy Maulana tadi apakah komposisi pemainnya seperti apa, atau intinya jaminan bermain? Iya, jangan Iya. bermain. Kalau jaminan bermain kan bukan dari faktor klubnya. Bisa jadi faktor dianya atau bagaimana? Pelatih sih, Bang. Menurut Iya, gua- pelatih kan melihat berarti kan, Iya. melihat skill individu kah, Iya. skill teamworknya kah. Iya. Berarti Egy Maulana ini nggak pede terhadap diri dia sendiri yang bisa masuk di segala lini, dari perspektif pelatihnya dia bisa dapat A, dari perspektif teamworknya dia bisa dapat A. Berarti kan dari segi Egy Maulananya. Iya, keputusan Egy ke Dewa United ataupun keputusan Dewa United merekrut Egy itu pasti kan kompilasi. Dia nggak cuma satu faktor dari skillnya Egy begini gitu kan. Atau Egy juga, oh Dewa United cuma dia yang mampu nih, enggak. Taruhlah banyak klub yang menginginkan dia, tapi kan dia pasti punya pertimbangan lain gitu. Seperti itu kalau menurut gua persaingan yang ada di klub. Sepertinya Iya. Dewa United menjadi pilihan Egy ini Kebutuhan salah pelatih. satunya memang karena mungkin di posisi yang bakal Egy mainkan itu persaingannya tidak seketat di klub-klub Iya, lain gitu. karena itu tuh kalau gua rasa kalau pelatih sekarang apalagi pelatih papan atas tuh udah profesional semua, udah istilah katanya udah pro semua tuh. Dia nggak mau tuh ngerubah. Berarti yang kalau nggak di open atas nggak pro, amatir dong. Yang di bawah. Iya. Yang di bawah kan, ya. kan tadi lu bilang Iya. bahwa kalau udah di open atas tuh pelatihnya pro semua. Berarti kalau nggak masuk di atas skema pelatih aja. Mungkin udah Egy nggak masuk skema pelatihnya aja. berarti nggak masuk skema pelatih profesional, masuknya ke skema pelatih amatir. Wah Egy. parah. Nah ini maksudnya statementnya udah jelas dong. Netizen aja yang nilai nih ya. Ya enggak, ini kan pertanyaan. Bapak kan satu gitu. Kalau tadi kan Bapak denger ya, nanti bisa di rewind lah. Sowi semua. Kalau misalnya tim papan atas itu pelatihnya pro,
Berarti kan kalau nggak di atas masih amatir itu pertama. Ini harus Iya. diklarifikasi sama Bapak nih. Iya, gua Ya kan? klarifikasi Yang nih, kedua, gua klarifikasi. Egy Maulana tidak menjadi pilihan dari pelatih-pelatih yang profesional. Berarti Egy Maulana adalah pemain pilihan pelatih amatir. Iya. Parah. Nih. Tidak usah diklarifikasi, kita lanjut lagi di episode berikutnya ya. Ingat, komen aja Egy ini Nurbiasa. Bapak Oka, silakan di komen. Tetap di Soib WIB Waktu Indonesia bagian bola.